Pemirsa, jelang Pilkada 2024 sejumlah partai politik sudah menerima formulir dari Bacakada yang mendaftarkan diri untuk berkontestasi di masing-masing daerah. Sejumlah nama besar mulai dari petahana, mantan kepala daerah hingga kalangan artis masuk dalam bursa Cakada di berbagai daerah strategis. Pemilihan kepala daerah atau pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024. Sejumlah nama besar pun bersiap meraup suara di sejumlah lumbung suara nasional. Pada pilkada DKI Jakarta yang paling santer kini beredar adalah nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan yang disebut-sebut akan kembali maju di Pilgub DKI. Ada pula nama Ridwan Kamil, Ahmad Saroni, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga Sri Mulyani. Mesin politik di Pilkada Jawa Barat tak kalah cepat dipanaskan sejumlah partai dan tokoh politik. Partai Golkar jadi partai pertama yang ikut pasang ancang-ancang memunculkan nama bakal calon gubernurnya. Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimunculkan untuk jadi jagoan. Tak hanya itu, Wali Kota Bogor periode 2014-2024 Bima Arya pun menyatakan siap maju di Pilkada Jabar dari Partai Amanat Nasional. Sementara PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu sadar betul tak pernah menang di Pilkada Jawa Barat. PDI pun mengincar kursi cawagup pada Pilkada mendatang. Sejumlah nama yang akan bersaing menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah mulai bermunculan. Mayoritas adalah nama-nama terkenal yang belum pernah berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Di antaranya ada nama mantan Bupati Kendal Diko Ganindito. Partai Golkar melirik dua nama yang akan dicalonkan, yakni Diko Ganindito yang akan berpasangan dengan artis tanah air Raffi Ahmad. Di sisi lain, DPD Golkar Jateng melirik Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi sebagai bakal calon gubernur. Lain hal di Jawa Timur, dukungan terhadap mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa untuk kembali maju sebagai calon gubernur Jawa Timur semakin menguat jelang Pilkada 2024. Di tengah dominannya sosok Khofifah, ada yang memprediksi Pilgub Jawa Timur akan menghadirkan fenomena kotak kosong. Sementara Pilkada Sumatera Utara mulai memanas. Usai PDI Perjuangan menyatakan mempertimbangkan nama Ahok untuk maju di Pilgub Sumut. Banyak pihak menganggap Ahok dihadirkan untuk menantang penentu Presiden Jokowi Bobi Nasution yang akan diusung Gerindra di Pilgub Sumatera Utara. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menilai Pilkada di Jawa Tengah akan berlangsung kompetitif. Pasalnya kemungkinan tidak ada petahana dalam pertarungan untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Lain hal dengan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Menurutnya, penantang baru akan cukup sulit melawan petahana. Di Jawa Barat ada petahana Ridwan Kamil, di Jakarta ada petahana Anies Baswedan, di Jawa Timur ada petahana yaitu Khofifah. Hanya di Jawa Tengah yang tidak ada petahana. Jayadi pun beranggapan koalisi yang terjadi di Pilpres tingkat nasional bisa saja berbeda dengan koalisi Pilkada 2024. Partai-partai cenderung akan lebih banyak berada di calon-calon yang mungkin menang, tidak terlalu memperhatikan koalisi di tingkat Pilpres. Jadi dugaan saya pola ini akan tetap sama, akan tidak terlalu berbeda dengan pola pilkada sebelumnya seperti 2020 atau pemilu pilkada 2017 atau 2018 yang sudah kita lalui, yang menunjukkan bahwa koalisi di tingkat pusat tidak serta-merta diterjemahkan menjadi koalisi di tingkat daerah karena dinamika politik daerah berbeda, yang kedua dinamika hubungan antar partai di daerah juga berbeda, yang ketiga calon-calon yang mungkin menang di tingkat daerah itu belum tentu dimiliki oleh setiap partai yang sekarang yang berkoalisi di Pilpres lalu. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.